Di sebuah kota yang terus bergerak, ketidakadilan selalu menemukan cara untuk bersembunyi. Satu sosok menolak tunduk, Gim Dogi, mantan perwira pasukan khusus yang kehilangan segalanya, kini mengendarai taksi hitam sebagai alat balas dendam atas nama mereka yang tak punya suara. Di belakangnya ada tim Rainbow Taxi, Ketua Jang Sunchul, pemimpin tenang yang tahu semua sisi gelap hukum. Ada Geun, mata dan telinga dunia digital, didukung dua teknisi gila, Kyunggu dan Jineon, otak di balik senjata, modifikasi dan taktik yang memburu penjahat. Mereka bukan polisi, bukan pahlawan. Tapi ketika keadilan resmi gagal, mereka muncul dari kegelapan. Inilah Taxi Driver Season 3. Mimin akan bahas satu persatu kasus balas dendamnya. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Jepang, Fukuoka, sebuah produksi film di badan kontainer dan banyak mobil di sekelilingnya. Itu hanyalah acara pembuka. Dan acara inti segera dimulai, lelang manusia. Para gadis muda yang terikat dipajang satu persatu, dijual dengan harga yang tinggi oleh para pembeli gelap. Dari kejauhan seseorang mengawasi. Gadis pertama akan dijual. Dia menangis dan meronta. Tepat sebelum dibawa pergi, sosok bertopeng muncul menghancurkan acara. Bom asap dilempar, situasi kacau. Dan seorang pemotor menerobos masuk. Perkelahian terjadi. Topeng pria itu terlepas. Dia adalah Gim Dogi, si sopir taksi Rainbow. Taksi? Kita kembali ke 2 bulan sebelumnya, di sebuah rumah penuh manekin. Gadis ini bernama Yun Iso. Dia terkurung di sini, memohon untuk keluar, tapi sia-sia. Dia mencoba mencari jalan. Menumpuk kotak dan memecahkan jendela lalu kabur. Para pria berjas mengejar. Terluka tapi terus melarikan diri hingga ke ujung tebing.
dengan para pengejar yang semakin dekat dan laut mengamuk di bawahnya. Gadis malang ini memilih melompat, ombak menelannya. Yang ajaib, dia masih selamat dan terdampar di tepi pantai. Di sampingnya sebuah botol kaca berisi sebuah brosur. Jangan putus asa, hubungi kami untuk menyelesaikan masalah Anda. Isio bangkit mengambil brosur itu. Dia menuju telepon umum untuk meminta bantuan. Telepon diangkat. Gadis ini menyebut namanya. Dia dalam keadaan darurat. Pria di seberang segera menyiapkan pena dan kertas, menanyakan lokasinya. Sebelum sempat dijawab, gadis ini kembali tertangkap. Suara terputus. Dan hanya terdengar kekacauan. Di hari yang cerah, jagoan kita, Kim Do-gi, bekerja sebagai sopir taksi biasa. Sementara itu, An-gyeon, Choi Kyung-ko, dan Bak Jin-yeon mempersiapkan ritual Joyorushi, ritual pemberkatan kendaraan baru. Itu belum selesai. Mereka menerima panggilan tugas. Begitu juga Kim Do-gi. Dan mereka sampai di lokasi rahasia. Hanya tim inti yang bisa masuk. Keempatnya datang. Dan tua ini bernama Jang Sang-chul, penanggung jawab dan pemimpin taksi Rainbow. Sang-chul baru saja kembali dari Jepang. Dia telah menyelidiki telepon darurat itu. Telepon itu berasal dari Jepang. Seorang gadis Korea menelponnya. Dan di dekat telepon umum, dia menemukan kartu pelajar bernama Yoon Iso. Misi mereka jelas, mengungkap apa yang terjadi pada gadis itu. Gyeon berencana menyamar sebagai murid, tapi Kyung-ko dan Jin-yeon menolak ide itu. Kim Do-gi menyarankan penyamaran yang lebih efektif, menjadi guru. Dan besoknya setelah diurus, dia turun ke lapangan, ke sekolah menengah atas khusus putri, menyamar sebagai wali kelas bernama Hwan In-seong. Guru baru masuk ke kelas. Para murid wanita melihatnya. Mereka semua tertarik melihat guru baru yang tampan ini. Do-gi mengumumkan belajar secara mandiri dan memanggil ketua kelas keluar. Dia bertanya soal temannya Yoon Iso. Ketua kelas mengatakan dia memang absen beberapa hari terakhir, mengikuti cuti program belajar di luar negeri, dibantu beasiswa yayasan, karena keluarganya kurang mampu. Tapi lokasi dan jenis camp itu tak jelas. Ketua kelas bingung, melihat wali kelas baru cemas soal Yoon Iso. Sebagai ketua kelas, dia seharusnya lebih khawatir. Ketua Jang mencari informasi langsung ke rumah Yoon Iso dan bertemu dengan neneknya. Dari info, gadis itu adalah murid berprestasi yang tinggal di asrama. Dan menurut neneknya, cucunya ikut pertukaran camp pelajar. Sung-chul pun pamit dengan nenek yang kelihatan sakit ini. Di sekolah, Do-gi menemukan buku Iso. Ada topik tentang lensa intraokular yang ditanggung asuransi. Do-gi melapor pada bosnya. Dipastikan Iso berbohong pada sekolah dan keluarga dan pergi ke luar negeri 10 hari yang lalu. Do-gi menyuruh Gyeon mengecek CCTV dan data keberangkatan. Saat akan pergi, ada seorang siswi yang mengawasinya. Kim Do-gi mengejar siswi itu. Setelah didesak, gadis ini menangis dan mengaku semua ini salahnya. Gadis yang bernama Oh Ye-ji menceritakan semuanya. Ye-ji memperkenalkan sebuah game dari webtoon kepada Iso saat sedang istirahat. Iso awalnya menolak. Yoji beralasan akan ke toilet dan Iso mencoba memainkan game itu. Ternyata dia menang. Hadiahnya $5. Uang kecil terlihat seperti harapan ketika dia menang lagi. Yoon Iso percaya poin dari game itu bisa membantu biaya operasi mata neneknya. Dia ketagihan. Tapi Iso terperangkap. Saat kalah, dia membeli tantangan agar bisa menang. Tapi kekalahan terus berlanjut karena temannya Yeji juga memakai poin lanjutan. Jadi itulah awal hutang mereka. Dan suatu hari, dua lintah darat menghadangnya saat akan pulang ke rumah dan menyeretnya pergi.
Mereka marah karena Iso tak membayar hutangnya, seperti temannya Yeji. Iso tak mengerti. Dia pun memohon. Dua preman ini menawarkan solusi. Sebar referral kepada 5 teman, buat mereka ikut bermain. Dan Iso terpaksa melakukannya. Dogi menemukan game itu adalah skema jebakan judul. Kontrak hutang dipisah menjadi nominal kecil, dengan bunga tahunan mencapai 5.000%. Secara hukum, kontrak dengan anak di bawah umur ilegal. Tapi kedua gadis polos ini tak pernah tahu. Kedua preman ini terus memburu mereka, bahkan sampai ke sekolah dan kedai milik nenek Iso. Iso tak berdaya. Yeji mencoba membela dan mengancam akan melaporkan ke polisi. Tapi mereka ditertawakan. Kedua preman ini berkata anak di bawah umur berjudi bisa dipenjara. Iso putus asa. Dia memohon ampun. Dua preman ini menawarkan jalan lain. Iso dan Yeji berdiri di tepi pantai. Iso sudah bulat memutuskan. Dia akan mengambil pekerjaan yang ditawarkan dua preman itu. Lokasinya di luar negeri. Yeji gelisah. Merasa itu berbahaya. Iso tak punya pilihan. Kalau ternyata di luar dugaan mereka akan kabur. Jepang ke Korea cuma 3 jam dengan kapal feri. Dan besoknya harusnya mereka berdua untuk menemui dua preman ini. Tapi yang datang hanya Iso. Yeji ketahuan oleh ayahnya. Ponselnya disita. Dia tak bisa menghubungi Iso. Dan Iso sendirilah yang diberangkatkan ke Jepang. Yeji kembali menjalani hidup normal sebagai pelajar. Batinnya hancur. Sahabatnya dalam masalah. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Dari penyelidikan awal, mereka tahu kedua gadis ini terseret oleh judol. Melalui skema game, kedua Jang menyebut mereka masuk jebakan. Memakai teman sebaya sebagai umpan, membuat calon korban lebih mudah dipercaya. Tim taksi driver pelangi langsung bergerak. Kim Dogi menyiapkan taksi mewahnya. Keluar dari persembunyian. Gion, Neon, dan Kyungko ikut melaju dengan mobil mereka. Gion bertugas meretas. Dia mengirimkan video saat dua preman mengantar Yun Iso menuju kapal ke Jepang. Dua preman itu cuma mengantar sampai kapal dan langsung pergi. Mereka sadar kedua preman itu hanyalah kurir. Ada seseorang yang jauh lebih besar di balik semua ini. Gion menyusun rencana. Dia akan terlibat langsung. Dia membutuhkan kode referral dari game itu. Gion pun menemui Yuji dan meminta link padanya. Gion mencoba bermain, tapi gadis ini hebat dalam berjudi. Dia selalu menang. Padahal dia ingin kalah agar terhutang. Kedua rekannya menggodanya, tapi Gion tak menyerah dan dia mencoba. Akhirnya Gion memang kalah. Dia sudah berdandan seperti gadis yang polos dan menemui dua preman itu di kantornya. Mereka kembali meminta Gion menyebarkan kode referral. Tapi Gion mengaku tak punya keluarga atau teman. Dua preman ini tentu senang. Mereka akan mengatur agar dia bisa membayar hutang. Gion pun melapor ke tim. Terungkap Gimneko adalah semacam waralaba. Semua dana dan modal operasional berasal dari Jepang. Bahkan gamenya dikembangkan di sana. Artinya para pelajar yang terjerat hutang dipasok dan dikirim ke Jepang. Ketua Jang meminta semua orang fokus. Kita akan menemukan Yun Iso. Dan Gion kembali dihubungi. Dia segera diproses untuk diberangkatkan ke Jepang. Tapi rekan-rekannya akan menemani. Mereka sudah duduk di pelabuhan menemani Gion. Si preman menghibur Gion. Dia tak akan sendirian di sana. Setibanya di Jepang, Gion diserahkan ke sebuah mobil misterius. Mereka bicara dengan pria di dalam mobil. Kim Dogi menguping percakapan mereka. Berpura-pura sebagai turis. Mobil membawa Gion pergi. Dogi langsung menuju parkiran.
Mereka sudah disiapkan mobil, tapi posisi setir terbalik. Dogi terbiasa, tapi Jinyeon dan Kyungko justru kesulitan karena harus menyetir dari sisi berbeda. Mereka mengikuti dari belakang agar jangan sampai kehilangan target. Kedua rekannya di belakang sempat salah posisi. Mereka menyetir di jalur yang salah. Kim Do-gi mengikuti mobil yang membawa Gyun. Mereka masuk ke distrik lampu merah yang penuh cahaya dan wanita jalanan. Mobil menurunkan Gyun di depan sebuah gedung yang bertuliskan Live Reset. Dari kejauhan Dogi terus memantau lewat kamera mikro yang dipasang di kalung Gyun. Pintu ruangan ditutup, sinyal kamera dan device langsung hilang. 공씨? Gedung itu dipasang pemutus sinyal tanpa menunggu Dogi menerobos masuk dan naik ke atas. Menghajar siapapun yang menghalanginya. Dia mencapai ruangan di ujung. Saat dibuka, Gyun sedang membanting pria itu. Dogi melihat ruangan itu. Ada sebuah dinding yang penuh foto gadis-gadis. 어떡하죠? Dan beberapa sudah dicoret di silang. Ada kartu pelajar dan barang pribadi mereka. Dan Dogi menahan pimpinannya, mengikatnya di tepi gedung, memegang ujung tali. Pria ini sadar. Dogi pun menginterogasinya. Ternyata Dogi lancar berbahasa Jepang. Dia menunjukkan kartu pelajar dan bertanya apakah pria ini itu mengenalinya. Karena tak menjawab, Dogi menggoyang talinya. Akhirnya pria ini mengaku semua identitas gadis yang dikirim ke tempat itu sudah dihapus. Dia tak tahu nasibnya. Gyun mengirim foto. Mobil yang membawanya tadi kemungkinan mobil yang sama. Dia sudah memotret platnya, melacak lokasinya. Semua teman-temannya kagum. Dogi sangat fasih berbahasa Jepang. Dia melepaskan tali itu. Sementara itu di suatu tempat, inilah bos Manineko. Dia muncul di markasnya. Anak buahnya menunggu bersama seorang gadis yang sedang meminta ampun. Bos ini marah siapa yang bertanggung jawab penjaganya. Kenapa dia bisa lolos? Seorang pria maju dan langsung dihabisi. Dengan tenang orang ini berkata, gadis ini tak salah. Orang yang salah adalah yang menjaganya. Dia menyuruh gadis ini tenang dan diperintahkan agar diberi pakaian baru. Kim Do-gi sampai di lokasi yang ditandai Gyun. Dari dalam taksi, dia melihat dua pria masuk ke sebuah gedung yang tertera sebagai pusat kebugaran. Beberapa orang preman sedang berjaga di depannya. Mereka menghina dan merundung kedua pria ini dan ditertawakan. Kyungko mengira mereka yakuza. Dogi menolak. Mereka masih muda, kulitnya bersih tanpa tato. Mereka hanya bawahan. Di depan gedung juga ada tulisan besar. Orang asing dilarang masuk. Dogi mencoba mencari cara dan melihat toko sekeliling. Para preman ini akan naik ke atas. Salah satunya meludah. Tepat mengenai sepatu. Dogi sudah berganti pakaian dan penyamaran. Seperti seorang pelajar bandel dengan jubah geng motor. Dogi naik hitam. Dia memaksa pria itu mengelap sepatunya atau bayar. Keributan pecah. Mereka melawan. Dogi menghajar satu persatu. Dari lantai atas bos mereka muncul, meminta Dogi naik untuk menyelesaikan urusannya. Dogi pun berhasil masuk. Di dalam, Dogi dikelilingi banyak orang. Mereka mengancam, yang bikin keributan di sini akan dihabisi. Bosnya ini memberi kode.
Seorang pria berbadan besar masuk. Dia akan segera bertanding dan Dogi bisa jadi pemanasannya. Jika dia bisa bertahan 5 menit, mereka akan menuruti permintaannya. Ring dibuka. Kagayama dengan badan seperti pegulat sumo profesional. Pertarungan dimulai. Dan Dogi dengan cerdik menjatuhkannya. Menang telak dan tak bergerak. Dengan santai, Dogi mengambil spidol. Menuliskan nomor teleponnya di punggung Kageyama. Dia meminta mereka menyampaikan pada bosnya. Belikan dia sepatu baru. Hubungi nomor itu. Saat akan keluar, orang-orang ini takut memberi jalan, bahkan mengambilkan jasnya. Sementara di tempat lain, si bos sedang berendam. Anak buahnya melapor, seseorang membuat onar di gudang mereka. Bos memutar rekaman CCTV, dan dia melihat Dogi. Inilah bos judi Nekomani, bernama Keita Matsuda. Dia masuk ke dalam rumah, melihat keadaan yang berantakan. Gadis itu disangkanya sudah tewas. Ternyata dia masih hidup, dan mereka menghabisi gadis ini. Esok harinya, tempat itu sudah diinvestigasi sebagai TKP. Petugas menjelaskan, korban mengalami 29 luka tusuk, tapi penyebab kematiannya adalah stoking biru di lehernya. Orang ini adalah investigator dari Interpol, bernama Michael Cheng. Dia sudah di Jepang untuk menyelidiki kasus Nekomani. Detektif bernama Suzuki melaporkan, sidik jari, tapak kaki, hingga gigi korban telah dihilangkan. Identitasnya sulit dipastikan, tapi diduga kuat dia adalah gadis Hong Kong yang hilang 2 tahun lalu. Michael membenarkan, dan detektif ini menerima telepon tentang kabar yang mengejutkan. Di sebuah komplek besar bergaya rumah Yakuza, deretan mobil mewah membawa tumpukan uang masuk ke dalam area. Seorang koordinator mengawasi prosesnya. Dan inilah markas Nekomani Keita Matsuda. Dia sedang berendam. Laba organisasi mereka di Korea dan Hong Kong meningkat tajam. Matsuda puas memutuskan memberikan bonus pada anak buahnya. Tiba-tiba seorang bawahan lain datang, melapor kekacauan yang terjadi di markas seleksi keamanan. Matsuda melihat CCTV. Keributan yang dipicu karena sepatu seorang pria diludahi. Matsuda melihatnya, merasa itu salah anak buahnya, meminta untuk membelikan orang itu sepatu baru, dan atur pertemuan dengannya. 매달 자신들에게 필요한 인력들을 Sambil mengendarai taksinya, Kim Do-gi melaporkan hasilnya. Dia menemukan setiap bulan Nekomani membuka arena tarung untuk merekrut petarung baru. Dan itu dia lihat saat bertarung di arena tadi. Dan ternyata ada mobil lain yang mengikutinya. Sampai akhirnya mobil itu berhenti dan seorang pria muncul. Itu Kageyama, si pria besar yang dikalahkannya. Tapi ada pemimpin di belakang.
detektif wilayah Fukuoka, Suzuki Hisashi, dan meminta Dogi ikut. Dogi diinterogasi, bertanya bagaimana orang Korea bisa mendapatkan taksi dengan mudah. Dogi menjawab santai, membuat Suzuki emosi. Tapi ketua jam sudah mengurus semua dokumennya. Ternyata Dogi adalah sopir yang dilatih di Jepang, membuatnya bebas tanpa pelanggaran apapun. Suzuki frustasi, operasi mereka berantakan karena Dogi. Karena Kageyama adalah detektif yang menyamar, dia mengacaukannya. Mereka berniat mendeportasi Dogi. Michael Chang hanya diam mengamati. Saat Dogi akan pergi, Michael Chang mengajaknya untuk bicara. Di rooftop, Michael memperlihatkan identitasnya sebagai Interpol. Suzuki menjadi penerimanya. Michael pun menunjukkan sebuah game. Gion melihat lewat kamera. Itu game yang dimainkan Yoon Iso. Michael pun menjelaskan 3 tahun terakhir, banyak orang dari Hong Kong, Taiwan, dan berbagai negara Asia hilang setelah datang ke Jepang. Polanya sama, mereka memainkan game itu, meminjam uang dari rentenir uang neko, lalu lenyap tanpa jejak. Game judi itu adalah titik awal seluruh kasus. Pemilik game Money Neko adalah Keita Matsuda, bos muda dan figur penting sebuah organisasi kriminal baru. Sasana tinju yang Dogi buat rusuh ternyata tempat seleksi calon pengawal pribadi Matsuda. Kageyama yang dia kalahkan sebenarnya detektif yang menyamar. Hampir terpilih menjadi pengawal hari itu. Semua rencana mereka hancur. Dogi bertanya, kenapa Michael memberinya informasi? Michael menjelaskan Matsuda merekrut orang yang terlatih dan kemampuan Dogi bisa membantu operasi mereka. Dogi menolaknya. Kenapa dia harus terlibat? Michael mengancamnya. Dia sudah masuk ke Jepang tanpa izin khusus, membuat onar di Sasana, mengalahkan detektif yang bertugas. Dia bukan orang biasa, tapi dia tak peduli. Yang penting Dogi bisa membantunya. Michael mengajaknya bekerja sama, tapi Dogi masih menolak. Suzuki juga curiga, supir taksi yang lancar 3 bahasa. Tapi Michael tetap santai. Mereka akan mengamati kasus ini. Dogi bertemu kembali dengan Ketua Jang dan Gion. Mereka tahu dia diinterogasi polisi. Ketua Jang yakin dan percaya pada Dogi. Prioritas mereka adalah bertemu dengan bos Neko Money. Tiba-tiba muncul seorang pria yang menuduh mereka berdagang tanpa izin dan meminta uang keamanan. Jin Chon dan Kyungko yang menyamar kebingungan. Dogi menyuruh mereka membayar. Pria itu puas dan pergi. Dan dia mendapat telepon dari orang Neko Money soal sepatu barunya. Dogi pun segera menuju tempat pertemuan. Ada kelambu tipis sebagai jarak. Di sebelah Keita Matsuda. Matsuda meminta maaf dan memberi sepatu baru lewat anak buahnya. Tapi Dogi juga bersalah membuat kerusuhan di tempatnya. Matsuda memberi isyarat pada pengawalnya Ikuya dan memberikan belati. Dan dia meminta maaf sesuai tradisi mereka. Dogi bertanya apa yang dia inginkan. Matsuda meminta 1 jarinya. Ikuya keluar dan puluhan anak buah Matsuda memenuhi ruangan. Dogi dengan santai menjawab, kalau mau jarinya ambil sendiri. Dogi menggenggam belati itu, dan anak buah Matsuda menyerbu. Satu persatu dijatuhkan. Yang tersisa ikut gentar. Kelambu yang menutupi Matsuda roboh. Dogi menarik salah satu pria yang tumbang, menaruh tapak tangannya di meja. Bagaimana jika jari orang lain? Matsuda hanya tersenyum. Orang ini sesuai harapannya. Tiba-tiba Ikuya masuk membawa laporan. Di saat bersamaan, Gyung menghubungi Dogi. Bahwa polisi sudah sampai di sana. Michael Chang dan detektif Suzuki menyerbu masuk, tapi Matsuda dan Dogi sudah menghilang. Matsuda membawa Dogi kabur. Dogi mengucapkan terima kasih. Matsuda sudah tahu orang ini bukan orang biasa. Dia adalah profesional. Walaupun dari Korea, Dogi cuma diam dan tak menyangkalnya. Ikuya gelisah.
Dan akhirnya mereka sampai di sebuah tempat. Kim Do-gi turun dari mobil, menantang Matsuda duel. Pertarungan berlangsung seimbang, saling pukul, banting, dan jatuh bangun. Keduanya berhenti karena hujan. Mereka tertawa. Matsuda jadi suka pada Do-gi dan memuji pukulannya. Do-gi menawarkan duel ulang, tapi Matsuda menawarinya jadi anak buahnya. Kim Do-gi masih menolaknya agar orang ini penasaran. Kim Do-gi menukar minuman pemberian Matsuda dengan sapu tangan. Matsuda memaksanya, tapi Do-gi tetap pergi dari sana. Matsuda semakin tertarik dengan orang ini. Kim Do-gi kembali ke tim. Gion mengeluh karena tak bisa meretas data Matsuda. Semuanya analog, tanpa jejak digital, termasuk info soal Yunso. Do-gi teringat kalung yang dikenakan Matsuda dan yakin semua data penting disimpan di sana dan hanya dibagikan ke orang terdekatnya. Ketua Jang menegaskan, Matsuda tipe kriminal lama yang dididik oleh para yakuza. Dia menyarankan Do-gi untuk sering berinteraksi dengan orang ini. Tiba-tiba pria paruh baya yang suka memalak tadi muncul. Jinchon dan Kyunko terpaksa memberinya lagi. Akhirnya pria itu pergi. Do-gi sedang membeli minuman dari vending mesin dan tiba-tiba Michael ada di sana. Michael mengabarkan dana dari cabang luar negeri bergerak cepat. Tanda Matsuda sedang menyiapkan sesuatu. Dia ingin Do-gi membantunya. Do-gi menanggapinya dengan santai. Dan sepertinya Do-gi bisa memanfaatkan para petugas ini. Di tempat lain, Matsuda sedang makan dengan koleganya. Dia menerima laporan. 14 barang akan masuk hari ini. Rekan bisnisnya tampak setia dan memujinya. Tapi Matsuda tahu ada satu orang yang menggelapkan uang. Dia memutar belati dan menyebutnya pengkhianat. Orang itu langsung diseret pergi, berteriak meminta ampun. Keributan terjadi di luar gedung. Itu sandiwara Kim Do-gi dan detektif Suzuki. Aksi itu membuat Matsuda tersenyum. Keduanya bertengkar. Dan Suzuki dihajar. Suzuki protes karena dipukul beneran. Saat Kim Do-gi akan menyetir pulang, taksinya dihadang mobil Matsuda. Do-gi turun dari mobilnya. Matsuda bertanya, apakah dia bisa bertahan hidup sebagai supir taksi. Do-gi menjawab dia hanya mencari nafkah, meminta Matsuda menyingkir. Matsuda pun pergi sambil tersenyum. Sementara Michael memotret dari kejauhan. Suzuki menemui Michael dan mengeluh, semua ini sia-sia. Michael memuji kerjanya, meminta dia sabar. Akan ada hasilnya segera. Tapi Suzuki merasa dipermainkan. Kim Do-gi akhirnya menerima tawaran makan dengan Matsuda. Matsuda ingin mentraktirnya, tapi Do-gi menolak. Pemilik kedai yang melihat itu memberi mereka makan gratis. Di depan vending mesin, Do-gi menceritakan masa lalunya. 10 tahun dia bergelut dengan pekerjaan kotor. Dikhianati orang yang dia anggap saudara, kehilangan organisasi dan bosnya. Para pengkhianat pun dia habisi, dan sepatu yang dia kenakan adalah satu-satunya peninggalan bos lamanya. Matsuda kembali mengajak Do-gi bergabung. Dia berjanji tak akan ada pengkhianatan, menawarkan gaji 10 kali lipat, tapi Do-gi tetap menolak. Matsuda makin tertarik dengan orang ini. Apa yang harus dilakukan agar dia mau jadi anak buahnya? Do-gi menjawab dia tak akan mengabdi pada dua bos. Matsuda tertawa mendengarnya. Akhirnya Do-gi setuju. Ini cuma kerja sampingan yang butuh otot dan bela diri. Matsuda pun senang dan menawarkan apakah dia suka perempuan muda. Matsuda mengaku memiliki banyak gadis ilegal yang bisa menemaninya, menawarkan satu untuk Do-gi. Agyun yang mendengarnya muak. Do-gi pun berpura-pura dia tak suka idenya. Lelaki yang menerima hadiah perempuan lalu tunduk adalah orang yang paling mudah berkhianat. Matsuda memuji cara menolaknya. Do-gi menegaskan upahnya harus tunai. Mereka sepakat dan berpisah.
Kerja paruh waktu dimulai. Di bawah komando Ikuya, mobil para pelanggan berdatangan dan truk disiapkan. Dugi menjaga pintu belakang. Dia satu-satunya yang tampil beda dengan topi berbulu. Semua anak buah Matsuda memakai jas hitam. Ikuya sebenarnya kesal dengan Dogi. Dia memintanya bekerja dengan baik. Inilah adegan di awal film tadi. Malam tiba, pelelangan gadis-gadis muda dimulai. Lampu mobil dinyalakan, menyorot para korban. Calon pembeli memberi tanda dengan laser. Tim Dogi sudah siaga dari jauhan. Agyun marah melihatnya. Dogi pun meminta bantuan timnya. Mereka sudah siap. Agyun sudah di atas motornya. Saat gadis pertama akan dibawa, Dogi mengenakan topeng, turun dan menggagalkan transaksi. Bersama rekan-rekannya, dia membuat pelelangan kacau. Bom asap meledak. Suasana berubah gaduh. Dogi, Jinyeon, dan Junko melumpuhkan kaki tangan Matsuda. Agyun menyerbu ke dalam, menyelamatkan para gadis. Menghajar anak buah Matsuda, gelut di mana-mana. Dogi mengamuk. Agyun menenangkan para gadis, meyakinkan mereka akan pulang, membuka ikatannya. Membawa mereka ke tempat aman, menaikkan mereka ke kapal tempat Ketua Jang sudah menunggu. Kapal berangkat, para peserta lelang pergi. Ikuya terpaksa keluar dari toilet. Acara malam itu kacau balau. Mendengar pelelangannya hancur, Matsuda murka, memerintahkan semua yang bersalah akan dihukum berat. Iso sedang di dalam. Gadis ini ketakutan. Dia lega ketika Matsuda tiba-tiba pergi. Gadis ini sangat sedih dan kehilangan harapan. Besoknya Michael marah karena Kim Dogi tak memberitahunya lebih awal. Itu peluang untuk menangkap Matsuda. Dogi punya rencana yang berbeda. Jika kepolisian ikut campur, para gadis akan menghilang tanpa jejak. Kim Dogi memintanya menunggu. Tujuan mereka akan sejalan, dan dia pun pergi dari sana. Detektif Suzuki kesal. Orang ini mencurigakan karena dia bisa berpindah sisi sangat mudah dan meminta timnya mengawasi Dogi. Dogi kembali ke rekan-rekannya. Gion gelisah. Dia memikirkan nasib Yun Iseo. Apakah masih mungkin dia ditemukan? Hanya satu orang yang tahu, Matsuda. Menurut Dogi, bagaimanapun caranya, mereka harus masuk ke markas Matsuda. Agyun khawatir, posisi Dogi sebagai pekerja paruh waktu telah hancur setelah lelang gagal. Dogi pun sadar dia pasti dicurigai. Tiba-tiba, pria paruh baya yang biasa memalak muncul membawa temannya. Begitu melihat mereka berdua, Dogi punya rencana. Di sebuah gudang, Matsuda dan Ikuya menghukum para pekerja paruh waktu. Satu persatu dihabisi. Dogi juga terpaksa ada di sana dengan kepala tertutup. Dia protes ke Matsuda, kejujuran tak ada gunanya. Matsuda tak berniat mencari pengkhianat. Dia hanya ingin menghabisi semua pekerja paruh waktu dan menyebut Matsuda pengecut, mencoba memancing emosinya. Matsuda tentu marah. Tiba-tiba dia menerima telepon. Si penelpon mengaku dialah dalang kejadian di pelabuhan. Tanah tempat mereka berdiri adalah miliknya. Dia adalah Hoshino Masahisa, pemimpin generasi ketiga Hashima. Mengancam suatu hari dia akan mengambil haknya kembali. Matsuda pun marah. Ternyata orang ini yang membuat acara lelangnya gagal. Matsuda memerintahkan semua pekerja paruh waktu dihabisi. Kim Dogi berteriak, dia akan menemani Matsuda mencari si pengkhianat. Matsuda mendekat, dia masih percaya Dogi dan melepas ikatan di tangannya.
rombongan Matsuda sampai di kuil terpencil milik Hoshino Masahisa. Masahisa tentu panik, tak menyangkanya membangunkan orang-orangnya. Dia bergegas bersembunyi sambil memungut uangnya. Yang keluar menghadapi Matsuda, ternyata Ketua Jang, Jinion, dan Kyunko menyamar sebagai penjaga kuil. Matsuda mengejek mereka, mengira ini sisa kelompok Hashima, tinggal di tempat yang menyedihkan setelah kehilangan kekuasaan. Ketua Jang berpura-pura menyerang Matsuda. Pak Tua Masahisa akan kabur, tapi dia berhenti ketika Matsuda mengejek keluarga Hashima. Matsuda melempar uang recehan, tapi diam-diam Masahisa mengambilnya. Matsuda memerintahkan Ikuya untuk mulai menyerang. Semua anak buahnya mengangkat senjata. Ketua Jang pun maju. Tiba-tiba dia ambruk sambil muntah darah. Semuanya kaget. Dogi berkata, melihat kondisinya, orang ini pasti akan tewas dengan sendirinya. Matsuda akan pergi. Tiba-tiba Ketua Jang bangkit. Dogi tiba-tiba melindungi Matsuda. Sang Chul pun kembali jatuh dan pura-pura tewas. Dan Dogi kembali memperoleh kepercayaan Matsuda. Di perjalanan pulang, Matsuda mengembalikan sapu tangan Dogi dan berjanji membalas budi. Di markasnya, rekan-rekan Dogi bercanda tentang sandiwara di kuil. Ternyata semuanya telah mereka rencanakan. Sejauh ini rencana mereka sukses. Matsuda membawa Dogi masuk ke kediamannya. Inilah pusat operasi perjudian online dan pinjaman uang Neko, markas utamanya. Dogi mengamati tempat itu, mengikuti Matsuda kemanapun dia pergi. Tempat itu bukan sekedar perusahaan, tempat dia menyimpan para gadis yang diculiknya. Mereka sampai di ruangan santai, tempat Matsuda biasa berendam, mengajak Dogi untuk ikut dengannya. Bertanya pendapat Dogi tentang markasnya. Dogi memujinya. Matsuda mengaku, seumur hidupnya dia tak pernah percaya pada siapapun, karena siapapun bisa berkhianat. Itulah sebabnya dia selalu memilih-milih orang. Matsuda merasa hubungannya dengan Dogi berbeda. Dia menganggap Dogi sangat cocok dengannya. Dia bukan lagi anak buah, tapi keluarga baginya. Dogi awalnya menolak, tapi akhirnya setuju. Matsuda senang dan menjanjikan posisi penting untuknya. Mereka pun tertawa. Sementara Michael menerima foto-foto Dogi bersama Matsuda di kuil. Dia mulai emosi dan menyangka Dogi sudah berpihak pada Matsuda. Lalu menelponnya. Dogi tetap tenang dan meminta Michael menunggu dan memberi info Matsuda akan mengadakan upacara penyambutan. Lalu menutup telepon. Michael pun menebak di mana lokasinya. Setelah melarikan diri, Pak Tua Masahisa berjalan di distrik pertokoan. Dia tampak lemah dan tak punya uang. Notifikasi masuk ke ponselnya. Undangan dari Ahyeon. Sementara itu, Dogi telah disiapkan untuk upacara sumpah saudara. Semua anak buah penting Matsuda hadir. Gadis pembawa nampan memulai upacara. Meminum dari cawan berarti mengikat saudara. Matsuda dan Dogi meminumnya, lalu berjabat tangan. Tiba-tiba seorang penjaga masuk, memberitahu Matsuda, sisa Yakuza Hasahima menyerbu, datang dalam jumlah banyak. Matsuda maju dan mengejek mereka sebagai orang tua yang hanya mengacau. Masahisa datang dengan kelompoknya. Hari itu mereka siap gugur. Inilah harga diri terakhir mereka sebagai Yakuza. Pertarungan pun pecah. Dogi segera menarik Matsuda mundur.
Ketika Matsuda dan Dogi pergi, barulah petugas kepolisian datang. Suzuki bingung melihat para kakek tua ini yang menghajar anak buah Matsuda dengan tongkat. Masahisa dan kelompoknya ditangkap, juga anak buah Matsuda, termasuk Ikuya. Rekan-rekan Dogi mengawasi dari kejauhan. Mereka memuji Dogi, rencananya sangat hebat. Ketua Jang menjelaskan, daripada turun tangan sendiri, lebih mudah membuat musuh bertarung satu sama lain. Mereka hanya memanfaatkan obsesi Masahisa yang ingin kembali berjaya. Sementara Dogi melaju cepat dengan taksinya bersama Matsuda. Petugas kepolisian mengejarnya. Mereka akhirnya berhenti dan bersembunyi di sebuah gang gelap. Matsuda memuji cara menyetirnya, dan Dogi menjawab, ketika mereka kembali ke kediamannya, Matsuda sangat frustasi. Bisnisnya kacau. Dia yakin ada pengkhianat di organisasinya. Dia teler meminum alkoholnya. Dogi segera menyisir lemari dan berangkas mencari sesuatu. Matsuda bersyukur setidaknya Dogi masih bisa dipercaya. Dia menoleh melihat Dogi sudah membuka tempat penyimpanan dokumen penting dan uangnya. Matsuda tentu kaget, meraba lehernya. Kalung yang jadi kunci berangkas telah hilang. Dogi menunjukkan kalung itu. Dia mengambilnya saat menyelamatkan Matsuda. Matsuda tak percaya kenapa Dogi mengkhianatinya. Dogi menjatuhkan kalung itu dan berkata, liburan sekolah akan segera berakhir. Yuniso harus kembali ke sekolah dan membantu neneknya di kedai. Matsuhida bingung. Dogi bicara dalam bahasa Korea. Dogi pun berkata dia tak akan pernah mengerti. Dan mereka bertarung. Matsuda dijatuhkan. Dogi mengejeknya dia buruk dalam bertarung. Matsuda sangat marah. Dogi kembali menjatuhkannya, menyeretnya dan menenggelamkannya. Matsuda melawan, mencoba mengambil pistolnya. Petugas kepolisian, Mike dan timnya muncul, lalu menembak orang ini. Akhirnya tim Interpol berhasil. Dogi pun tersenyum, semua rencana mereka sukses. Agyeon dan tim menyerbu masuk, dan akhirnya menemukan Yoon In-soo dalam kondisi memprihatinkan. Gyeon menenangkannya. Gadis itu akhirnya bisa dipulangkan ke Korea. Sementara Oh Ye-ji sering merenung sendirian di pantai, mengingat temannya Iso. Tiba-tiba dia mendengar suara yang sangat dikenalnya. Iso sudah berdiri di sampingnya. Dia sudah pulang. Gadis ini menangis dan memeluk temannya erat. Kim Do-gi melihat Ryoni itu, memasang kacamatanya, pergi dengan taksinya. Tugas belum selesai. Agyeon pun menghubungi Dogi, memberitahu tugas selanjutnya. Dogi pun mendatangi lokasi para gangster agen Nekomani di Korea, masuk, mengunci pintu, dan menghajar mereka. Tim pun kesal. Mereka tak mendapatkan upah setelah operasi penyelamatan ke luar negeri. Mereka juga tak mungkin menagih Yoon In-soo. Ternyata ketua Jang sudah mengamankan bayarannya. Di Jepang, uang sitaan di markas Matsuda hilang. Detektif Suzuki kebingungan mencari di mana gepokan uang itu lenyap. Michael Chang menjawab dia tak tahu. Tentu saja uang itu dibawa Dogi dan timnya. Dan akhirnya Taxi Driver Season 3 kasus balas dendam 1 berakhir. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman. Silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di kasus balas dendam kedua. Kita usahakan secepatnya.
Sehat selalu dan mudahkan rezekinya. Bye.